محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فزدنا علما وارزقنا فهما يا عليم يا حكيم يا رب العالمين اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله نسألك يا رب خير ما في هذا الصباح فتحا ونصرا ونورا وهدى وبركة وخير ما فيه اللهم إنا نعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل سوء الكبر عذاب في النار عذاب في القبر اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا صالحا متقبلا اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وأداء كل العبادة بالإتقان والإحسان اللهم اجعلنا من الذين يصومونه ويقومونه إيمانا واحتسابا اللهم وفقنا فيه لليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam wa huma min a'dhamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita masih berada di bulan Sya'ban atau mungkin ada yang udah puasa di bulan Ramadan. Pemerintah udah mengumumkan insyaallah Ramadan tahun 1443 Hijriah akan dimulai besok di beberapa negara dan di Indonesia juga ada yang udah mulai dari hari ini. Yang pasti kewajiban puasa Ramadan menjadi ruknun min arkanil Islam. Semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang bisa mengisi beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita bisa beribadah di bulan Ramadan imanan wahtisaba, beriman kepada Allah, meyakini kewajiban ibadat tersebut, kemudian hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga kita diberikan kekuatan, diberikan keteguhan, kemantapan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dan tentunya kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bulan Ramadan keistimewaannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa, kemudian biar kita diampuni dosa-dosa kita. Kata Nabi, Jumat ilal Jumat wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat. Hari Jumat satu ke hari Jumat berikutnya, kemudian bulan Ramadan berikutnya ke Ramadan tahun berikutnya, maka dia dilakukan ataupun diisi dengan ibadah, dia dapat menghapuskan dosa-dosa iza jutunibatil kabair, selama hamba tersebut menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Kemudian Ramadan yang sudah ada di depan pintu kita, mudah-mudahan kita dapat mengisinya dengan baik, kemudian kita bisa memanfaatkannya, kemudian kita benar-benar dapat melakukan segala macam kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, daripada ibadah yang wajib, yaitu ibadah puasanya, kemudian ibadah-ibadah yang wajib, sholat tentunya yang dia tetap terus wajib kita laksanakan, sholat 5 waktu, kemudian juga ibadah-ibadah sunnah yang banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, daripada tilawatul Quran, sholatul qiyam, dan yang lain-lainnya. Dan juga selain ibadah-ibadah kan puasa, kemudian sholat malam, tilawah Quran, yang banyak kan mungkin di situ ibadah-ibadah personal sendirian, dan juga ibadah sosial
dicontohkan oleh Nabi, disarankan oleh Nabi, dinasihatkan, dihimbau kita. Apakah seperti memberi buka puasa kepada sesama saudara-saudara kita, ataukah dengan melakukan infak, sedekah, dan yang lain-lainnya tersebut. Inilah salah satu bentuk amalan-amalan yang juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ada orang yang bertanya, mana yang lebih penting, Ramadan atau Lebaran? Ramadan atau Lebaran? Pasti jawabannya Ramadan lebih penting, tapi prakteknya Lebaran yang dipikirin. Ramadan yang lebih penting karena apa? Ibadahnya di bulan Ramadan. Keistimewaannya Allah kasih di bulan Ramadan. Keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Cuman banyak dari kita masih adanya di bulan Ramadan tapi mikirin Lebaran. Macam-macam dah tuh. Nah, mudah-mudahan kalau kita benar-benar menyatakan Ramadan lebih penting dan Lebaran, dan memang itu kenyataannya, mudah-mudahan kita lebih memprioritaskan amalan-amalan di bulan Ramadan daripada hanya untuk Lebaran. Gak salah ke orang melakukan banyak kegiatan di Lebaran, tapi keutamaan-keutamaan itu yang Allah berikan. Pintu surga dibukanya di Ramadan atau Lebaran? Ramadan. Pintu surga dibukanya dikatakan di Ramadan. Pintu-pintu surga Allah buka di Ramadan. Pintu-pintu langit dibuka di Ramadan. Maka marilah kita banyak melakukan. Kalau punya A, punya B, punya C dan D, kita prioritaskan untuk Ramadan. Kita manfaatkan untuk Ramadan. Ketika misalnya ada kesempatan waktu untuk melakukan A, B, C, D dan yang lain, kita gunakannya di bulan Ramadan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, untuk mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kita masih melanjutkan membaca dari kitab Bulughul Maram, bab tentang Al-Kitabul Jami' Babul Birri Wassilah. Bulan yang lalu saya membacakan hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua kalau nggak salah. Ridallah fi ridal walidain. Hari ini kita akan membaca hadis nomor 1269. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaihi. Hadis yang berhubungan dengan tetangga. Di sini semuanya tinggal di satu komplek namanya Sinar Alam Sari. Tetangga semuanya. Ada yang bukan tetangga. Saya doang ini, semuanya adalah tetangga. Nah, dalam bertetangga tersebut, di sini hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang diriku, jiwaku ada di dalam tangannya, kekuasaannya, genggamannya, ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu 'abdun, tidak beriman seorang hamba, hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai tetangganya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai buat dirinya. Hadis muttafaqun alaihi. Hadisnya sahih, muttafaqun alaihi. Nah, di sini jelaskan. Jadi teks hadisnya demikian. La yu'minu 'abdun, biasanya kan kita dengar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi. Kalau ini enggak hanya buat saudaranya, tapi secara spesifik disebut sampai mencintai tetangganya, apa yang dia inginkan buat dirinya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini jamaah yang dirahmati Allah disebutkan oleh Syekh Bassam rahimahullahu taala tentang hakul jar, hak bertetangga, hakul jar. Hadis ini menjelaskan pertama tentang hakul jar ala jarihi kabirun jiddan.
betapa besar, betapa serius Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang hakul jar, hak-hak orang di dalam bertetangga, dan itu kabir, perkara besar, perkara serius. Karena apa? Kehidupan kita kan nggak hanya setiap waktu di masjid. Kita di masjid ya ada waktu-waktunya. Kemudian setelah itu kita kehidupan sosial, bertetangga salah satunya. Ada orang tetangganya beribut, berisik, nyaman gak kita? Gak nyaman. Ada orang tetangganya usil dan lain-lain, kita kagak nyaman. Ada tetangganya macam-macam tuh yang dilakukan. Nah maka sebagaimana kita suka kepada kita sebuah perbuatan yang itu bisa kita lakukan ataupun kita nikmatin, itulah yang baik yang kita inginkan buat tetangga kita. Hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Saya suka A, maka saya pengen tetangga saya juga sebagaimana yang saya menyukai tersebut. Tentunya suatu yang disukai oleh umumnya manusia. Masalah bab tetangga ini tidak hanya disebutkan dalam hadis. Al-Quran juga ada kata-kata al-jar. Al-jar itu artinya tetangga. Contohnya di sini dikutip, misalnya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 36, panjang ayatnya. Di situ ada kata-kata wal jaril junub. Wal jaril junub yang dipahami adalah di sini hakul jar, tetangga. Apakah yang dempet ataupun yang tidak dempet. Kita kadang-kadang di komplek, salah satu tantangannya kadang-kadang sama tetangga kenal gak? Ada yang kenal, ada juga yang kita tidak kenal, misalnya. Bisa jadi demikian. Apalagi kalau kompleknya luas dan lain-lainnya. Alam Sinar Sari ini berapa kakak di sini? Ada 500 lebih. Lebih, bahkan lebih 500 tuh. Ada yang hafal gak tuh semuanya tersebut? Belum tentu yang hafal tersebut. 500, banyak banget. Tempat saya tinggal ya di bawah itu. Apalagi komplek-komplek yang lebih besar. Misalnya yang kita lewatin Du Yasmin tuh, ya berapa sektor itu? Siapa yang hafal tuh tentang itu? Luas banget. Dan tempat-tempatnya. Nah, ini keadaan kita saat ini, artinya minimal tetangga apakah 40 sekitar kita rumah atau berapa? Nah, tidak secara spesifik sih disebutin. Wajah bil Bukhari, sebutkan dalam hadis lain. Nah, ini juga dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis lain selain tetangga, selain yang tadi. La yu'minu ahadukum, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada hadis lain sahih juga, muttafaqun alaihi, dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jibril itu senantiasa mewasiatkan saya kepada tetangga. Mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuh. Jibril itu terus mengingatkan saya, kata Nabi, tentang tetangga sampai saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan saya, mewasiatkan saya tentang tetangga. Saya bilang nih, bisa jadi tetangga nanti bisa dapat warisan. Kagak ada tetangga dapat warisan. Yang dapat warisan itu adalah ya suami istri. Kalau suami meninggal, istrinya yang dapat. Kalau nggak ada pasangannya, bisa jadi anaknya ataupun orang tuanya. Tetangga nggak ada itu dapat warisan. Saking seringnya itu dipahami. Saking sering. Mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Ini hadis sahih juga. Ini dipahami, hadis ini sama tadi, bagaimana menjelaskan tentang perhatian syariat kita, agama kita, adabnya di dalam kehidupan sosial. Salah satunya adalah tentang tetangga, bagaimana kita disuruh, didorong ataupun diarahkan untuk berperilaku baik, wabil khusus kepada tetangga. Hadis yang lain disebutkan, hadis sahih juga dari Abi Syuraih Al-Khuzai, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan teks man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbuat baik kepada tetangga. Dan banyak
teks-teks yang lain, dalil-dalil lain yang intinya tadi tentang hakul jar, hak bertetangga. Saya nggak tahu kalau misalnya di dalam agama lain apakah sedemikian perhatiannya sebagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala. Wan nusus fil babi katsirah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, hadisnya tadi berbunyi la yu'minu, tidak beriman. Apakah kalau ada orang berlaku buruk kepada tetangganya berarti dia jadi kafir? Kan hadisnya berbunyi tidak beriman. Maka kata ulama, yang dimaksud tidak beriman di sini artinya hadithul bab sariyun min nafyil iman anil abdil ladzi la yuhibbu li jari an husulil khair wa ba'dis syarr ma yuhibbu li nafsi. Hadis ini sangat tegas mengatakan tidak beriman seorang hamba yang tidak suka kepada tetangganya kebaikan ataupun yang suka adanya keburukan buat tetangganya di sisi lain. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan tidak beriman di sini adalah tidak sempurna, kamaluhul wajib. Karena jelas dalam syariat tidaklah seorang menjadi kafir kalau dia mungkin berlaku buruk, enggak, cuman perilakunya enggak. Tapi enggak dikatakan dia jadi kafir gara-gara dia tidak baik kepada tetangganya. Cuman tidak sempurna keimanannya tersebut. Cerita bagaimana kata Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah, saya punya tetangga, ada seorang ngadu kepada ya Rasulullah, saya punya tetangga, dia sangat rajin ibadahnya, jangankan ibadah wajib, ibadah sunnah dia kerjakan. Kemudian tapi dia nyakitin tetangganya ya Rasulullah, dia punya lidah sering nyakitin tetangganya. Kata Nabi, neraka tuh kayak gitu. Sebaliknya ada orang, kata Nabi tanya, orangnya mungkin ibadah-ibadahnya yang standar, ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah ya biasa aja, tidak seperti yang pertama, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Kata Nabi, ini yang dikatakan fil jannah, di surga. Ada juga hadis demikian, cuman ini nggak disebutin di dalam kitab ini, tapi disebutin dalam kitab-kitab yang lainnya. Kemudian di sini jadi yang dimaksud dengan tidak beriman kamaluhul wajib. Poin berikutnya yang disebut al-mahbubul madhkur lam yu'ayyan. Apa sih perkara yang disukain yang disebutkan dalam hadis ini? La yuhibbu, tidaklah, la hatta dia mencintai sesuatu. Nah, apa tidak disebutkan? Ya macam-macam, umum sifatnya. Hatta yuhibba li akhi minal khairi ma yuhibbu nafsi. Sampai dalam keterangan lain disebutkan dalam lafaz riwayat Imam An-Nasai rahimahullah taala, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia menyukai kepada saudaranya kebaikan sebagaimana dia suka kebaikan tersebut dilakukan untuk dirinya. Hatta yuhibba li akhihi minal khairi ma yuhibbu li nafsihi. Qala al ulama, berkata para ulama, al muradu minat ta'ati wa amalil khairi wal umuril mubahah, yang dimaksud sini adalah ketaatan-ketaatan, amalan-amalan kebaikan, perkara-perkara yang mubah, dan ini tidak mudah. Kita suka untuk makan, harusnya sebagaimana kita suka untuk makan, kita suka untuk A, untuk B, kita pengen saudara tetangga kita juga merasakan yang demikian. Dan ini tidak mudah jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena manusia itu kecenderungannya adalah mencintai dirinya melebihi daripada ke orang lain. Seberapa sering kita berbagi kepada tetangga, kan kita bisa ini juga menilai diri kita. Kalau kita sering berbagi tetangga, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa termasuk dalam hadis ini. Hatta yuhibba li akhi minal khair ma yuhibbu li nafsi. Maka di sini kata Syekh Bassam, wa hadza fi su'ubatun 'ala an-nufus asy-syahihah, dan ini sulit buat jiwa-jiwa yang pelit, yang mana kecenderungan manusia adalah pelit, kecenderungan manusia demikian. Ataupun bisa jadi dikatakan karakter dasarnya manusia demikian. Bahkan ada suami yang pelit kepada istrinya. Ada gak suami-suami yang pelit kepada istrinya?
Ada dulu di zaman Nabi Muhammad SAW seorang wanita curhat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, suami saya itu pelit," kata perempuan tersebut. "Oh, gimana pelitnya? Pelitnya apa gimana?" Kata sang istri tersebut, "Ya Rasulullah, suami saya itu pelit. Dia tidak memberikan kepada saya dan anak saya yang cukup, padahal dia punya duit. Padahal dia mampu untuk memberikan tersebut." Kemudian sang wanita tersebut izin kepada Nabi, "Boleh gak ya Rasulullah, saya ambil duitnya tersebut, saya tahu dia naruhnya di mana, saya tahu dompetnya, saya tahu pin ATM-nya, saya tahu ya Rasulullah, saya tahu pin mobile bankingnya, saya tahu ya Rasulullah. Boleh gak saya ambil ya Rasulullah?" Itu kayak gitu mungkin inian saya. Boleh gak? Sama Nabi dibolehin gak? Dibolehin gak? Para suami-suami, peringatan bagi kita, tazkirah bagi saya juga, bagi jamaah rahmat Allah. Sampai dalam urusan manusia tersebut pelit, sampai buat yang paling dekat keluarga. Ada orang perhitungan, menurut dia yang penting udah saya kasih, padahal apakah cukup atau tidak nggak diperhatikan. Yang penting udah dikasih, padahal cukup atau nggak diperhatikan juga tuh. Cukup atau tidak dengan pemberian yang diberikan. Sehingga dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat Hindun kalau nggak salah radhiyallahu anha, mengadukan kepada Nabi sikap ataupun perilaku suaminya yang pelit tersebut. Mudah-mudahan kita tidak termasuk suami yang pelit tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, emang karakter manusia itu pelit. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa uhdiratil anfusus syuh." Wa uhdiratil anfusus syuh. Saya lupa surat An-Nisa kalau nggak salah. Bahwasanya karakter manusia tersebut adalah pelit. Makanya di dalam ayat lain juga Allah sebutkan, "Wa may yuqa syuhha nafsih." Siapa yang Allah lindungi dari kekikiran dirinya. Wa may yuqa syuhha nafsih, 2 kali disebutkan dalam Al-Qur'an, fa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Bahkan dalam sebuah ayat ada keterangan yang dipahamin, jika kita memiliki semua yang ada di langit dan bumi, la amsaktum khasyatal infaq. Kita akan berpegang kuat banget khasyatal infaq, takut untuk menafkahkan. Karena apa? Wa kanal insanu qatura, disebutkan di dalam Al-Qur'an, karena sungguhnya manusia itu qaturo. Apa itu qaturo? Pelit. Pelit. Kita itu potensinya apa? Pelit. Dasarnya dari mana, Pak? Ayat-ayat itu yang saya bacakan. Minimal ada beberapa ayat yang dipahamin menunjukkan karakter dasar manusia adalah pelit. Wa kanal insanu qatura wa may yuqashuha nafsi wa uhdiratil anfusus syuh. Itu minimal ada 4 ayat yang dipahami dari Al-Quran menggambarkan bagaimana pelitnya kita manusia tersebut. Dan dalam hadis tadi, seorang istri mengadukan juga mengkonfirmasi pelitnya tersebut. Kita perhitungan, ada orang, bahkan sampai ada hadis Nabi, ada di hadis Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki menikahi istrinya, maharnya belum lunas. Ada orang kawin maharnya belum lunas, ngutang. Kalau di Indonesia sih saya nggak tahu, kulturnya nggak demikian, karena emang mahar di kita kagak mahal mungkin. Ada disebutkan dalam hadis, kata Nabi Muhammad SAW, yang intinya jika ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian belum lunas maharnya, kemudian dia mati, itu laki-laki tersebut padahal belum melunasin maharnya. Jadi udah nikah, udah campur, maharnya belum lunas, kemudian maka dia nanti menjumpai Allah seolah-olah dia berzina dengan istrinya. Karena apa? Karena kagak lunas mahar itu, sampai kayak gitu. Untuk menggambarkan ya tidak ringan juga artinya. Itu ada orang yang kayak gitu
apakah karena sengaja terusnya, wallah alam bisawab. Apakah karena kepelitannya, wallah alam. Cuman sampai kayak gitu, ada keterangan yang kita pernah baca atau kita dengar tentang sebagaimana kalau orang berutang kemudian, karena banyak di kita kan tantangan gitu, berutang semangat, kalau bayar lupa. Afwan akhi, jangan dibayar dengan afwan, bayar dengan duit. Saya nggak butuh afwan Anda, saya butuh duit anda utang. Kan gitu. Ada orang ngutang, ketika disuruh bayar, apa jawabannya? Afwan akhi, maaf saudara. Tarsok, saya nggak butuh tarsok, saya butuh anda bayar. Kalau ada orang ngutang kemudian dia kagak bayar dan dia mati, maka dia seolah-olah sarik, mencuri dia tersebut. Untuk menggambarkan bukan perkara ringan masalah utang tersebut. Makanya perkara utang tersebut ya Nabi sering banget Nabi berdoa dalam sholatnya, dalam hariannya. Apa doanya Nabi? Berlindung dari utang. Karena apa? Serius juga utang tersebut. Karena apa? Tadi dihubungkan karena manusia itu pelit, sehingga untuk membayar kewajiban aja kadang-kadang masih perhitungan, nunda-nunda dan lain-lainnya tersebut. Kadang-kadang cenderungnya demikian, atau kadang-kadang dia lupa membayar kewajibannya itu manusia. Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya dalam doa sebelum salam juga kan ada riwayat Nabi doa, Allahumma na'udzubika minal ma'thami wal maghram, kata dalam hadis. Berlindung dari ma'tham, dosa, wal maghram. Apa itu maghram? Hutang. Berlindung Nabi. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, kok anda banyak banget sih, sering banget sih minta perlindungan kepada Allah dari hutang. Karena apa? Karena kata Nabi, kalau orang udah berutang, nah ini tantangan nih. Kalau orang udah berutang, bisa jadi dia ngomong dusta, bisa jadi dia macam-macam. Kalau udah utangnya, dia udah terlilit hutangnya tersebut. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, kembali kepada hadisul bab tersebut yang disebutkan, karena manusia itu, saya teringat, karena manusia itu pelit, karakternya pelit tersebut. Maka diingatkan oleh hadis ini, mudah-mudahan kita jangan pelit, apalagi kepada tetangga. Karena ada potensi pelit dalam diri kita. Qala Syekh Al-Assafi Mukhtasar Al-Ihya wa amma huququl jar, disebutkan oleh Syekh Al-Assaf rahimahullah ta'ala dalam kitabnya tentang mensyarah Al-Mukhtasar Al-Ihya, ringkasan dari Ihya, Ihya Ulumuddin mungkin atau apa. Wa amma huququl jar, yang namanya hak-hak bertetangga, maka banyak, antara lain yaqtadi haqqan wara'a kaffil aza, antara lain misalnya menghindarkan keburukan, gak hanya sekedar menghindarkan keburukan, gak hanya sekedar menghindarkan keburukan. Ini yang mungkin yang kedua, bal ihtimalul aza. Ini nih. Jadi apa ya? Kalau ada tetangga buruk gitu, kita bisa tahan, sabar, itu nggak mudah tuh. Itu termasuk bertetangga, itu nggak mudah. Dikatakan bal ihtimalul aza, mungkin sejauh mana keburukannya tersebut yang bisa ditolerir. Kita mentolerir keburukan tetangga yang mungkin masih dapat ditolerir. Bal ihtimalul aza. Bal itu termasuk juga hakul jar. Warifq, aparnya rifq, ya berbuat baik, lemah lembut, ibtidail khair, inisiasi kepada kebaikan, misalnya dengan kita yabda'uhu bis salam, memulai dengan salam, wa ya'udu fil marad, kalau dia sakit kita jenguk dia, wa yu'azzihi fil musibah, dihibur kalau dia ada musibah, wa yuhanni'uhu fil farah, kita bersukacita dalam kegembiraan yang dia dapati, wa yasfahu an zallatihi, memaafkan jika ada kekeliruan, wala yattali' ila darihi, jangan ngintip-ngintip ke rumahnya. Di komplek dempet gak rumahnya? Temboknya satu atau dua kadang-kadang. Kan ada yang namanya tembok dempet. Bisa jadi temboknya satu atau dua, biasanya kan ada di perumahan kayak gitu tembok. Wala yattali' ila diri, jangan ngintip-ngintip ke rumah tetangganya. Atau mungkin temboknya cuman dia tingkat, dia bisa ngelihat kepada tetangganya di sampingnya misalnya.
Itu juga harus diperhatikan, jangan sampai kita yattali' ila darihi wala yudhayiqu fi sabbil ma fi mizabihi. Jangan juga mengganggu dengan aliran air dari talangnya tersebut. Ada orang kan dalam talang atau yang semisalnya itu tersebut, diperhatikan jangan sampai mengganggu tetangganya juga. Nah, mungkin kayak gimana bentuk ini tanda wala yud yang kita pahami di sini, wala yudhayiqu fi sabbil ma fi mizabihi. Bagaimana juga wala fi tarhit turab fi finai, jangan sampai abu-abu, debu-debu, tanah-tanah atau apa gitu ke halaman tetangga yang dapat mengganggu. Dan di sini poinnya adalah ketika itu dapat dikategorikan mengganggu, membuat tidak nyaman, kita hindari. Wala yatba'un nadhar fi ma yahmilu ila darihi, jangan ngeliat-ngeliat kepada tadi rumah yang misalnya wa yasturu ma yang kashif an awratihi, menutup apa yang tersingkap dari aurat-auratnya. Wala yatasamma' ala kalami, jangan nguping-nguping, pendengar urusan-urusan tetangga. Wa yaghuddu tarfahu an harami, menjaga pandangannya dari maharim, keluarga-keluarga tetangga yang haram bagi dia maharim tersebut. Wa yulahidu hawaija ahli idza ghab, sebagaimana kalau tetangga kita meninggalkan anak-anaknya di rumah karena satu dan lain hal, kita perhatikan tuh, misalnya ada tetangga pergi haji, anak-anaknya ditinggalin, itu kan termasuk hakul jiwar. Kita mikirin, kita perhatiin anak-anak tetangga tersebut misalnya. Wa yulahizu hawaij ahli idza ghab, ada tetangga kita suaminya mungkin pergi jauh dan seterusnya, kita bisa bantu untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Itu juga termasuk min hukukil jar. Wa qala fi syarhil bulugh, disebutkan juga dalam syarah kitab yang lain Al-Bulugh, mungkin syarah kitab ini juga al-jaru amun. Ada yang tanya, ini tetangga yang satu agama atau semua tetangga? Maka disebutkan oleh para ulama, amun, umum sifatnya, lil muslim wal kafir wal fasik was sadiq wal adu wal qarib. Masya Allah. Mau tetangganya itu musuh kita harus berbuat baik. Ini gak mudah. Mau tetangganya orang kafir, kita juga berbuat baik. Mau tetangganya orang fasik, kita juga berbuat baik. Mau tetangganya itu sadiq, apalagi teman kita berbuat baik. Wal adu, musuh, wal qarib, kerabat, wal ajnabi, mungkin bukan kerabat, ya bukan ada hubungan saudara. Faman ijtama'at fi sifatil mujibah li mahabbatil khair fa huwa fi a'lal jawanib, wa man kana fi aktsaruha fa huwa lahiqun bihi, wa halumma jara ila al khislatil wahida fa yu'ti kulli dhi haqqin bihasabi halihi. Semakin kita bisa mengoptimalkan kebaikan kepada tetangga tersebut, maka kita semakin tinggi derajatnya. Wa man kana fihi aktsaruha fa huwa lahiqun bi, kalau enggak ya yang paling banyak yang bisa kita lakukan. Dan ini tidak mudah, dan ini tidak mudah. Mudah-mudahan kita bisa sedikit-dikit semampu kita ataupun yang kita tingkatkan bagaimana memperhatikan hukukul jar, hak bertetangga. Disebutkan dalam kitab Al-Imam At-Tabarani rahimahullah ta'ala dari hadis sahabat Jabir radhiyallahu anhu, al-jarul kafir, kalau dia orang kafir minimal dia punya hakul jiwar. Kita kewajiban untuk memperhatikan hak al-jiwar, hak ketetanggaan. Kalau dia orang muslim ada dua, apa itu? Hak tetangga dan hak sebagai saudara muslim. Kalau dia udah orang muslim masih keluarga lagi, tiga itu ada di situ disebutkan. Wal jarul muslim lahu ma'al jiwar hakul islam, wal jarul muslim wal qarib. Wal jarul muslimul qarib, udah tetangga muslim, kerabat, maka disebutkan lahu salah satu hukuk, bagi dia ada tiga hak. Hak tetangga, hak seorang muslim, hakul muslim, hakul islam, karena hakul islam, kemudian juga hak kerabat. Nah, mudah-mudahan kalau kita punya tetangga muslim, saudara kita, nah ini yang di situ ada salah satu hukuk. Ketika kita berbuat baik, kita telah memenuhi tiga hak yang tersebut: hakul muslim, hakul jiwar, wa hakul qarib. Jamaah yang dirahmati Allah, ini kenapa demikian? Karena memang Islam rahmatan lil alamin. Tetangga ini perkara serius.
Betapa banyak dalam masalah tetangga tersebut akhirnya orang pindah rumah gara-gara tetangga. Makanya dulu dinasehatin al-jar qablad dar, tetangga sebelum kita rumah. Mungkin bapak-bapak di sini kenapa milih Alam Sinarsari tempat tinggalnya? Salah satunya juga gimana? Mungkin lingkungan, kan bahasa sekarang lingkungannya kayak gimana. Termasuk dalam lingkungan tersebut adalah tetangga. Ada orang misalnya tetangga A, B dan lain-lain, dan ini tidak mudah. Bagaimana tadi termasuk hak bertetangga kita ini nggak gampang. Ihtimalul adza, kita bersabar dengan mungkin ada hal-hal yang kurang baik dari tetangga tersebut, selama kita bisa tolerir, kan gak gampang juga. Dan ini juga termasuk yang disebutkan juga hakul jiwar. Hadza billahi taufik. Demikian yang saya bisa bacakan kesempatan pagi hari ini. Insyaallah bulan depan masih ada waktu, udah Ramadan atau udah itikaf bulan depan tersebut kan. Perkiraan mungkin lebarannya itu sama perkiraannya tersebut. Sebagaimana kalau misalnya awalnya tersebut memang kita maklum ada sebagian yang sudah sholat tarawih semalam, ada yang insya Allah nanti malam baru, mungkin kebanyakan di kita sebagaimana ngikutin pengumuman pemerintah. Di Saudi Arabia kayaknya semalam udah mulai tarawih. Di Saudi Arabia semalam, walaupun juga nggak sepakat semua negara-negara di Timur Tengah. Ya inilah realitas yang kita saksikan. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi kehusyuan keibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, karena bukan yang pertama kali. Kayaknya bukan yang pertama kali di Indonesia tersebut, walaupun ya kita berharap ke depannya persatuan dan kesamaan tersebut bisa direalisasikan, diwujudkan tersebut. Wabil khusus kalau pribadi ya minimal kalau berbeda negara ya nggak ada masalah, tapi berbeda dalam satu negara ini mungkin kan kita pengennya sama dalam satu negara, cuman kenyataannya tidak mudah hal yang demikian tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk persatuan, karena di sisi lain juga tantangan-tantangan yang dilihat juga banyak juga. Meskipun demikian kita tetap optimis. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini setelah Covid berapa? 2 Ramadan kan? 2 Ramadan kita ibadah dalam keadaan Covid. Alhamdulillah tahun ini kayaknya nggak ada syarat suruh booster. Nggak ada syarat booster kan? Nggak ada booster, siapa lagi yang mau ini booster tersebut. Ya, alhamdulillah Ramadan tahun ini, alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kenikmatan normal sebagaimana sebelum-sebelumnya, sebagaimana juga kayaknya kasus berita-berita tentang Covid tersebut, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah semakin sedikit dan seterusnya. Kemudian mudah-mudahan tadi memberikan kepada kita, walaupun tantangannya harga-harga naik nih sekarang, karena harga-harga naik. PPN 11%, Pertamax kemarin saya beli kaget juga Pertamax sudah naik 12.000 sekian, dan yang lain belum lagi yang lain tersebut. Meskipun demikian kita tetap optimis, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan kesabaran, kemudian Allah memberikan kita keistiqomahan dan keyakinan. Kata para ulama, kalau misalnya sekarang kita tantangannya harga-harga itu naik, harga-harga itu bisa jadi naik nih, tinggal nunggu aja. Apalagi pas Ramadan, maka kita ingat juga dulu nikmat Allah ketika harga-harga murah. Mudah-mudahan dengan itu memberikan kita sikap yang lebih bijak. Dulu nikmat Allah dikasih juga harga-harga murah, dan mudah-mudahan juga kita bisa menerima, menyikapi, walaupun juga kalau misalnya memang harusnya harga-harga tersebut ya bisa murah dan yang lainnya. Nah itulah tantangan penguasa, dan mudah-mudahan kita, karena kita ini orang awam dari bawah tersebut, ya kita hanya bisa menerima dan mendoakan. Mudah-mudahan kita sabar dan kuat. Kemudian kalau ada orang-orang yang dizalimin, maka kita meyakini apa yang disebutkan bahwasanya doanya orang-orang yang dizalim termasuk doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang kita pengen cepat aja dikabulkan. Enggak.
Itu tergantung, itu kembali kepada keputusan ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang mau komen silakan. Sebelum kita tutup dengan doa. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berbuat baik kepada tetangga itu adalah sebuah prinsip. Tadi hadisnya yang kita bacakan dan juga banyak ayat-ayat Al-Quran. Teksnya itu menjadi prinsip ajaran Islam. Jadi kalau kita tidak berbuat baik kepada tetangga, maka ya kita belum maksimal nih menjalankan syariat kita. Artinya maka kita banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah untuk berbuat baik kepada tetangga. Kayak tadi misalnya, bagaimana kita mengajak kebaikan. Nanti dilihat ya, bentuk-bentuk apa kebaikan-kebaikan tersebut. Ada yang perkara-perkara sudah jelas kebaikan tersebut, misalnya sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah, apakah dengan saya bangunin tetangga, bangun tersebut. Nah, ini dilihat juga konteksnya kayak gimana. Soalnya kan tetangga juga udah tahu juga mungkin kewajiban ataupun melaksanakan sholat tersebut, kemudian keutamaan daripada sholat berjamaah. Hanya kalau kita bisa, tentunya kita tidak bisa melakukan dakwah-dakwah yang baik bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kemudian dengan tanpa menyakiti dan tanpa menyinggung. Semoga kita bisa terus istiqamah. Dan kemudian bagaimana dengan responnya tersebut di luar kapasitas kemampuan kita. Apa yang ingin saya katakan? Manusia berikhtiar, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Yang perlu kita perhatikan, kita cara yang kita gunakan, wasilah, sarana, metode yang kita lakukan, sebisa mungkin, ataupun yang dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik, dengan cara mau'izatul hasanah. Karena bisa jadi ketika kita kurang bijak, kurang indah, kurang perhatian masalah cara, bisa jadi tadi itu ada tantangan-tantangan berikutnya, bisa jadi lebih jauh lagi dari tujuan yang kita ingin capai tersebut. Makanya mungkin akan lebih bijak lihat perkara-perkara apa yang kita ingin, kebaikan-kebaikan tersebut. Saya katakan, mungkin pemahaman saya tidak bisa digeneralisir satu A, satu B, atau hal-hal apa kebaikan yang kita inginkan. Cuman tetap terus minimal kita doakan tetangga-tetangga kita kebaikan. Itu minimal kita lewatin rumah tetangga, ya Allah, mudah-mudahan fulan tetangga saya, sebagaimana engkau mudahkan saya untuk sholat berjamaah, mudah-mudahan dia mudahkan oleh Allah untuk sholat berjamaah. Kemudian hindarin perasaan diri kita merasa lebih baik karena kita sholat berjamaah, yang kita kagak tahu. Bisa jadi fulan saudara kita ya ada halangan, uzur dan lain-lainnya, kita tidak tahu urusan orang. Kemudian kita juga diperintahkan untuk membersihkan diri kita dari perasaan-perasaan lebih baik daripada orang lain. Fala tuzakku anfusakum, janganlah engkau merasa suci dirimu, Allah Subhanahu wa taala a'lam, yang paling mengetahui tersebut. Ini misalnya contoh-contoh bagaimana kita menginginkan kebaikan kepada tetangga-tetangga kita, dan di sisi lain kita membersihkan diri kita dari perasaan
lebih soleh, lebih A, lebih E, lebih B dan sebagainya dari tetangga-tetangga. Ini juga perlu, karena apa? Takut di dalam diri kita ada kesombongan, di dalam diri kita ada perasaan ujub, gurur. Ini juga kita perlu hindarin, kita jaga, sehingga ketulusan tersebut, ketulusan kita doakan tetangga kita yang dapat kenikmatan, mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan tersebut membawa kepada dia kebaikan, bahwa dia dengan dipakai dengan cara-cara, diperoleh dengan cara-cara yang baik. Kemudian sebagaimana kita pengen kebaikan tersebut tetap terus berada di tetangga kita, nggak apa-apa juga. Tetangga kita punya mobil, ya Allah mudah-mudahan mobilnya awet buat dia, dan saya juga ya Allah pengen juga punya mobil, nggak apa-apa juga. Apa yang dikatakan ghibthah, bukan hasud, bukan dengki. Nah, ini umum manusia dan boleh ya Allah tetangga kita. Kata Nabi, la hasada illa fitnatain, tidaklah hasud tersebut boleh kecuali dalam dua. Dalam hal kalau ada orang baik mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, kita hasud pengen seperti itu. Sebagaimana juga kalau ada orang yang Allah berikan kelapangan rezeki dan di dalam rezekinya tersebut dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan, itu tidak termasuk dalam pada perkara yang dilarang hasud, tapi yang masuk di kategori ghibthah tersebut. Maka dilihat, kemudian kita kalau bisa kita mendakwakan dengan baik, alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqamah dan ikhlas. Kemudian caranya juga mudah-mudahan dengan cara-cara yang baik. Kemudian yang terakhir, apakah direspon dengan baik atau tidak, ini kita serahkan ketetapan kepada Allah. Sebagaimana Nabi mendakwahkan pamannya, wahai pamanku Abu Thalib, katakan perkataan yang aku nanti bisa menjadikan dasar di hadapan Allah untuk berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenyataannya dalam buku-buku sirah, Nabi tidak di luar ini Nabi, pada begitu baiknya pamannya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin komen saya. Baik, ada lagi? Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita, wabil khusus bagi saya. Kemudian mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, kita diberikan ketulusan untuk dapat berbuat baik kepada tetangga dengan berbagai macam bentuk-bentuknya, dari yang paling ringan sampai yang paling bagus. Apakah dengan memberikan hadiah, apakah dengan mengajak kebaikan, ataukah dengan kita mendoakan dan lain-lain yang bisa kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin aw aqalla min zalik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika ya rabbana min haula'il arba'. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ati anfusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.